Xiao Chen tersenyum pahit. Klan Yan, klan Jiang, dan klan Lin benar-benar berusaha keras demi membunuhnya. Situasi di hadapannya sangat berbahaya. Dibandingkan dengan apa yang terjadi di Strain Fire City, ini bahkan lebih mengerikan. Satu-satunya penghiburannya adalah meskipun ini adalah harta karun rahasia tingkat kaisar, hanya kaisar bela diri yang bisa mengeluarkan kekuatan penuhnya. Ketika martial sage tingkat Grandmaster mengendalikan harta karun rahasia tingkat kaisar, dia hanya akan mampu mengeluarkan 10% dari kekuatannya. Beban pada tubuh akan sangat besar. Setiap kali diaktifkan, pengguna harus membayar mahal. Meski begitu, Xiao Chen akan kesulitan menemukan peluang untuk bertahan hidup. Dia dengan cepat menganalisis situasinya, memilah semua informasi. Kemudian, dia menyusun tindakan balasan. 10% kekuatan harta karun rahasia tingkat kaisar setara dengan serangan kaisar semu. Menghadapi 3 harta karun rahasia tingkat kaisar berarti Xiao Chen harus menanggung 3 gerakan yang setara dengan kaisar semu jika dia menginginkan kesempatan untuk bertahan hidup. Xiao Chen, saat itu, setelah kamu merampas 3 harta karun rahasia kami, kamu masih berani bersikap sombong. Hari ini, kami akan menguburmu di sini, membuatmu membayar harga sebenarnya. Tetua pertama dari 3 klan masing-masing mengambil sudut. Mereka menggunakan 3 harta karun rahasia tingkat kaisar untuk mengunci ruang, melawan sayap kebebasan Xiao Chen. Dengan harta karun rahasia tingkat kaisar yang mengunci tempat ini, akan sangat sulit untuk pergi. Yan Sisi tertawa dingin. Dia ingin melihat ekspresi putus asa Xiao Chen setelah Xiao Chen terpaksa menemui jalan buntu. Sayangnya, dia kecewa. Selain kaget karena tersingkir di awal, Xiao Chen tidak menunjukkan rasa takut atau putus asa. Saudara Yan, tidak perlu peduli padanya. Nanti, dia akan memohon ampun. Saya tidak percaya bahwa setelah menghabiskan energinya dalam formasi 1000 naga panah, dia masih memiliki peluang. Keturunan Lin klan tertawa ketika melihat situasinya. Keturunan klan Jiang yang berdiri di sebelah kanan berkata dengan nada yang lebih menyeramkan, selama tetua pertama membuat celah, kita bisa menyerang dengan kecepatan kilat. Dalam 3 langkah, dia akan menjadi lumpuh. Saat itu, kita bisa menyiksanya sesuka kita. Ketiga keturunan ini sangat percaya diri ketika mereka berada di domain Primal Chaos. Mereka telah memegang replika harta karun rahasia tingkat kaisar dan ingin membunuh Xiao Chen. Pada akhirnya, mereka dipukuli hingga dalam kondisi menyedihkan dan terpaksa melarikan diri secara menyedihkan. Mereka bahkan kehilangan harta karun rahasia mereka, yang sungguh memalukan. Sekarang, ketika ketiganya percaya bahwa mereka telah memojokkan Xiao Chen, mereka tentu saja merasa senang dan sombong. Jimat ungu yang berisi jiwa pedang kesempurnaan agung melayang di atas kepala Xiao Chen. Dia melakukan yang terbaik untuk menahan tekanan dari harta karun rahasia tingkat kaisar, tidak membiarkan dirinya membuka celah apapun. Ketiga lelaki tua itu menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Mereka memiliki payung yin yang mendalam, perisai roh kura-kura 100 perubahan, dan kuali 10.000 binatang, 3 harta karun rahasia tingkat kaisar. Meskipun mereka masing-masing hanya mampu mengeluarkan 10% kekuatan harta karun rahasia tingkat kaisar, ketika bekerja sama, tekanan dari harta karun rahasia tingkat kaisar seharusnya cukup kuat untuk menghancurkan beberapa petapa bela diri tingkat Grandmaster. Namun, bahkan setelah sekian lama, Xiao Chen masih bisa mempertahankan ketenangannya di bawah kekuatan dan tekanan yang begitu besar, tidak menunjukkan celah apapun. Ketiga lelaki tua itu bahkan bisa melihat ketajaman dan semangat juang yang kuat dalam dirinya. Jangan menahan diri. Kita harus melumpuhkan bocah ini dalam satu serangan. Jika tidak, sesuatu yang tidak terduga mungkin terjadi. Tetua klan Yan mendengus dingin. Hukum sage surgawi di tubuhnya melonjak hingga payung yin yang mendalam di atasnya. Payung yin yang mendalam langsung terbuka, dan api sejati yin yang mendalam mulai menyala dengan intens. Untaian ki dingin menyerang Xiao Chen, mencoba menyusup ke tubuhnya. Yang diperlukan hanyalah satu helai untuk memasuki tubuhnya, dan itu akan berubah menjadi racun dingin, yang menimbulkan kerugian besar pada dirinya. Tetua pertama klan Jiang dan klan Lin mengikutinya dari dekat. Kulit penyu yang tampak biasa saja berubah menjadi perisai yang penuh dengan tulisan jimat yang berkedip-kedip. Tekanan yang datang darinya membuat ruang terasa seperti air yang diperas menjadi berbagai bentuk. Kuali 10.000 binatang klan Lin bahkan lebih hebat lagi. Raungan segala jenis binatang purba yang bermutasi datang dari kuali, naik dan turun seperti ombak. Suaranya bergemuruh, menggetarkan gendang telinga. Xiao Chen jelas tidak bisa menandingi tekanan dari ketiga lelaki tua itu dengan hanya mengandalkan kehendak guntur yang abadi dan jiwa pedang kesempurnaannya yang hebat. Rambut dan pakaiannya berkibar, tetesan keringat menetes dari dahinya. Retakan kecil muncul di kulitnya, dan darah keluar. Tanah di bawah kakinya langsung retak. Tanah berguncang, dan langit berputar seperti alam semesta runtuh. Melihat Xiao Chen perlahan-lahan kehilangan kekuatan dan auranya menurun, menunjukkan celah kecil, ketiga lelaki tua itu mengungkapkan sedikit kegembiraan di wajah lelah mereka. Segera, setelah beberapa saat, aura Xiao Chen akan hancur total. Pada saat itu,
kita tidak perlu menggunakan banyak kekuatan harta karun rahasia tingkat kaisar untuk mengalahkannya. Lagi pula, ketiga lelaki tua ini hanya bisa menggunakan 1/10 dari kekuatan harta karun rahasia tingkat kaisar. Terlebih lagi, melakukan hal itu sudah menimbulkan dampak yang signifikan pada tubuh mereka. Jika ketiganya bisa membayar harga yang lebih kecil, mereka pasti akan melakukan yang terbaik untuk mencapainya. Ekspresi Yan Sisi dan dua keturunan klan bangsawan berdaulat lainnya perlahan berubah menjadi bersemangat. Sekarang, yang mereka inginkan hanyalah melakukan serangan secepat kilat dan menghapus nama Xiao Chen dari dunia. Tiba-tiba, Xiao Chen memuntahkan seteguk darah saat auranya hancur. Jimat petir ungu di atas kepalanya berubah menjadi percikan api dan tersebar di mana-mana. Menyerang, mata tetua pertama klan Yan berbinar. Dia mengulurkan tangannya dan meraih payung. Kemudian, sosoknya melintas saat dia menyodorkan payung yin yang mendalam dengan paksa ke arah Xiao Chen. Angin dingin bertiup, dan hawa dingin yang luar biasa memenuhi area tersebut. Di depan payung yin yang mendalam, tubuh Xiao Chen sudah tertutup es. Rambut hitamnya memutih, dan bibirnya pucat pasi. Ketika tetua pertama klan Jiang dan klan Lin melihat ini, mereka ragu-ragu dan berhenti menyerang. Berdasarkan situasi Xiao Chen, menderita racun dingin dengan auranya yang hancur, dia sudah tidak punya cara untuk melawan. Dua lelaki tua lainnya tidak perlu lagi menyerang. Mereka tidak perlu mengaktifkan harta karun rahasia tingkat kaisar dan melukai tubuh fisik mereka sendiri dengan sia-sia. Namun, keduanya tidak menyadari bahwa jejak ejekan melintas di wajah pucat Xiao Chen. Dia tersenyum di dalam hatinya. Pertaruhan saya membuahkan hasil. Saya tahu bahwa sekelompok orang ini tidak akan melakukan apapun tanpa rasa takut dan akan mundur jika mereka bisa. Bang! Dengan membalikkan tangan Xiao Chen, Lunar Shadow Saber muncul. Ketika payung yin yang mendalam berjarak kurang dari 10 meter, dia menggambar pedang bayangan bulan dengan kecepatan kilat. Pada saat itu, cahaya menyilaukan menguatkan sosok Xiao Chen. Embun beku putih di tubuhnya langsung mencair. Percikan yang tersebar berkumpul kembali. Kehendak abadi guntur yang berisi jiwa pedang kesempurnaan agungnya berubah kembali menjadi jimat petir ungu dan melayang di atas kepalanya lagi. Saat Xiao Chen menggambar Lunar Shadow Sabre, auranya yang hancur menyatu sekali lagi dan semakin meningkat. Ketajaman melonjak, bersaing dengan harta karun rahasia tingkat kaisar. Dengan mengandalkan kekuatan Lunar Shadow Sabre, dia melampaui kekuatan lawannya. Lagi pula, pihak lain hanya bisa mengeluarkan sebagian dari potensi harta karun rahasia tingkat kaisar. Dalam waktu yang diperlukan hingga percikan api beterbangan, pemandangan itu tampak membeku. Terdengar suara nyaring saat Xiao Chen menghempaskan payung yin yang mendalam di tangan tetua pertama klan Yan dengan pedangnya. Kemudian, lampu pedang lainnya menyala. Sebenarnya itu adalah kaki kiri Xiao Chen yang menendang hampir pada waktu yang bersamaan. Tendangan ini mendarat di dada tetua pertama klan Yan. Darah muncrat saat tetua pertama klan Yan terbang kembali, tulang rusuk dadanya hancur. Kekuatan 5 naga, kekuatan 25.000 ton, menyerang dengan pedang Dao sempurna. Pukulan ini tidak mudah untuk diterima. Perubahan ini terjadi dalam sekejap. Xiao Chen, yang jelas-jelas terlihat seperti akan mati, tiba-tiba menyerang dan memukul mundur tetua pertama klan Yan. Bocah ini membodohi kita. Dia menyebarkan auranya sendiri. Tetua pertama klan Jiang dan klan Lin terkejut. Mereka tidak menyangka Xiao Chen akan melakukan ini. Menghamburkan auranya sendiri berarti dia menanggung tekanan penuh dari 3 harta karun rahasia tingkat kaisar. Cedera internal yang diakibatkannya bukanlah lelucon. Sekalipun seseorang dapat menekan lukanya untuk sementara, ketika luka itu akhirnya meletus, hal itu akan menimbulkan masalah besar. Terlebih lagi, jika kedua lelaki tua itu menyerang juga, dengan luka lama dan baru, bahkan dewa pun tidak akan bisa menyelamatkan Xiao Chen. Ketika kedua lelaki tua itu memandang Xiao Chen, mereka gemetar ketakutan. Orang seperti ini terlalu kejam, tidak kejam terhadap musuhnya dan bahkan lebih kejam lagi terhadap dirinya sendiri. Suara mendesing. Sekarang Xiao Chen menerobos pengepungan ketiganya, sosoknya melintas saat dia menyerbu ketiga batang atas. Senyuman kejam muncul di wajahnya. Perkembangan ini membuat takut ketiga pemuda tersebut. Sesaat sebelumnya, mereka masih memikirkan bagaimana cara menyiksa Xiao Chen sebelum dia meninggal. Detik berikutnya, Xiao Chen menendang tetua pertama klan Yan dan menyerbu ke arah mereka. Kalian bertiga hanyalah sampah, namun kalian berpikir untuk membunuhku. Aku akan membunuhmu terlebih dahulu hari ini. Cahaya dingin menyala di pedang itu. Xiao Chen mengeksekusi gerakan pembunuhan terkuatnya, tebasan mendalam naga yang menaklukkan, tanpa ekspresi di wajahnya. Keluar dari akal pikiran. Karena Xiao Chen melihat kesempatan ini, dia tidak akan memberi kesempatan pada ketiga orang ini untuk melarikan diri. Tunggu di sana. Serangan ini mengagetkan tetua pertama klan Jiang dan klan Lin hingga berteriak. Beraninya mereka menahan diri saat ini. Mereka dengan cepat menyerbu, mengaktifkan 2 harta karun rahasia tingkat kaisar tanpa menahan apapun. Orang-orang tua ini harus menghentikan Xiao Chen.
Mereka telah membawa harta karun rahasia tingkat kaisar ke penyergapan ini, namun mereka tidak hanya gagal membunuh Xiao Chen, tetapi Xiao Chen bahkan membunuh lingkungan mereka. Jika berita ini sampai ke klan mereka, kepala klan masing-masing akan marah. Sampai sekarang, kekuatan Xiao Chen menyaingi martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya, bagaimana ketiga keturunan itu bisa menjadi tandingannya? Terlebih lagi, ini adalah jurus pembunuh terkuatnya, tebasan mendalam naga yang menundukkan. Saat Xiao Chen menyerang, dia tidak bermaksud memberi ketiganya kesempatan untuk bertahan hidup. 18 lampu pedang besar berwarna biru menyapu dan membuat ketiga batang atas menjadi kilatan cahaya merah. Xiao Chen membunuh ketiga keturunan ini tepat di depan mata tetua pertama mereka. Mungkin tidak ada seorang pun yang mengharapkan hasil seperti itu. Ketiganya tidak mati dengan damai. Sebelum ketiga keturunan ini tiba, mereka memandang Xiao Chen sebagai orang mati, menganggapnya enteng. Mereka merasa bahwa Xiao Chen telah jatuh ke dalam perangkap mereka dan mereka bisa melampiaskan amarah mereka padanya, menghapus bayangan di hati mereka. Demi membunuh Xiao Chen, ketiga klan bahkan mengeluarkan harta karun rahasia tingkat kaisar mereka. Mereka datang dengan penuh keberanian dan hati yang bengis. Namun, Xiao Chen bahkan lebih kejam dari mereka. Dia menggunakan kekuatan yang kuat untuk memecahkan jalan buntu ini dengan membalikkan tangannya. Anda bajingan, sekarang keturunannya mati dengan cara yang menyedihkan. Tetua pertama klan Jiang dan klan Lin benar-benar kehilangannya. Perisai roh kura-kura 100 perubahan dan kuali 10.000 binatang menyerang secara bersamaan. Ribuan cangkang penyu kuno disusun membentuk perisai roh kura-kura. Ia menggunakan gelombang kejut yang diciptakan untuk mengirimkan serangan. Ruang angkasa menjadi seperti air yang ditekan ke dalam lapisan gelombang. Ini adalah gelombang spasial. Hanya dengan satu sentuhan lembut, ini bisa membuat pegunungan selebar 50 km menjadi bubuk. Tetua pertama klan Jiang terus-menerus memasukkan hukum sage surgawi ke dalam perisai roh kura-kura. Darah merembes keluar dari sudut matanya, wajahnya menua 10 tahun. Dia tampak seperti sedang mengamuk. Tetua pertama klan Jiang meletus dengan kekuatan yang sangat mengejutkan. Energi mengerikan ini sudah setara dengan serangan kaisar semu. Namun, ini hanya 10% dari kekuatan harta karun rahasia tingkat kaisar. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan ledakan yang sebenarnya dari harta karun rahasia tingkat kaisar. Di tangan kaisar bela diri, yang diperlukan hanyalah satu guncangan untuk menghancurkan Xiao Chen menjadi pasta daging. Tubuh sage peringkat 4 tidak akan cukup. Untungnya, ini hanya 10% dari kekuatan harta karun rahasia tingkat kaisar. Itu hanya serangan kuasi kaisar. Xiao Chen yakin bisa memblokir satu gerakan. Dia menyarungkan pedang itu sebelum menikamnya ke tanah. Kemudian, dia dengan cepat membentuk segel tangan dan mewujudkan gerakan kelima dari tinju ilahi surga segudang, mitos abadi. Energi ajaib di lautan kesadaran Xiao Chen terbakar. Patung dewa muncul di belakang Xiao Chen, tampak persis seperti dia. Tiba-tiba, pujian terdengar. Ekspresi Xiao Chen berubah serius dan bermartabat. Saat dia terus-menerus membakar energi sihirnya, dia menyimpan kekuatan dan membangun kekuatan ilahi. Ketika gelombang spasial mencapai Xiao Chen, dia akhirnya berhasil memadatkan kekuatan ilahi. Patung dewa diperbesar 1000 kali lipat, memancarkan cahaya terang dan kekuatan ilahi. Patung dewa itu hancur dengan telapak tangannya. Bang! Ini menghentikan gelombang spasial berlapis. Saat ombak bergejolak, badai spasial menyebar ke sekeliling. Patung dewa di belakang Xiao Chen perlahan-lahan retak dan hancur, akhirnya tidak berubah menjadi apapun. Tubuhnya tiba-tiba bergoyang karena pusing. Serangan balik Xiao Chen memukul mundur tetua pertama klan Jiang, yang memuntahkan seteguk darah dan tampak-tampak menua dalam sekejap. Mengaum. Tepat setelah gelombang itu berlalu, tetua pertama klan Lin menggunakan kuali 10.000 binatang untuk memanggil 100 gambar binatang kuno yang bermutasi. Mereka langsung menyerang Xiao Chen dan menguburkannya di antara mereka. Ekspresi jijik muncul di wajah tetua pertama klan Lin. Dia mengangkat kuali 10.000 binatang, berniat mengendalikan 100 binatang bermutasi kuno untuk menggigit Xiao Chen hidup-hidup. Ratusan gambar binatang kuno yang bermutasi ini tidak seperti apa yang dipanggil oleh keturunan Lin Clan dengan replikanya, mereka berada pada level yang berbeda, sama sekali tidak ada bandingannya. Gambar-gambar binatang ini sudah memiliki spiritualitas yang sederhana dan sangat ganas. Tubuh mereka sangat dekat dengan tubuh binatang mutasi kuno yang asli. Dengan 100 binatang purba yang bermutasi, ada kemungkinan besar untuk melukai kaisar semu. Namun, ini secara kebetulan bukanlah sesuatu yang ditakuti oleh Xiao Chen. Dengan membalikkan tangannya, medali binatang suci muncul di telapak tangan Xiao Chen. Itu menembakkan cahaya biru dan langsung mengejutkan 100 gambar binatang bermutasi kuno. Xiao Chen terus membakar energi sihirnya, ingin menyedot 100 gambar binatang buas ini ke dalam medali binatang suci. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia langsung berhenti. Ada aura yang lebih kuat dari kuali 10.000 binatang yang bertindak seperti rantai tak berbentuk, mengunci ratusan gambar binatang ini.
Pengisapan medali binatang suci tidak dapat menghancurkan rantai ini. Meskipun ada gangguan darinya, 100 gambar binatang kuno yang bermutasi mulai berjuang. Gambar-gambar binatang buas ini ingin berjuang bebas dari kekuatan Holy Beast Medallion. Xiao Chen mundur dengan tegas. Saat angin menderu, dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri dari pengepungan ratusan gambar binatang kuno yang bermutasi. Mata tetua pertama klan Lin membelalak kaget, menatap tak percaya pada Xiao Chen yang memukau gambar binatang itu hingga hening sebelum dengan mudah keluar dari kepungan. Brengsek, tetua pertama klan Lin ingin mengendalikan gambar binatang yang bermutasi ini untuk menyerang. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Memanggil 100 binatang bermutasi ini saja sudah cukup merugikan tubuhnya. Jika dia ingin terus mengendalikan mereka, dia harus istirahat dulu. Kalau tidak, tubuhnya tidak akan mampu memenuhi tuntutan kuali. Sosok Xiao Chen berhenti di udara. Lalu dia melirik ketiga orang yang terluka parah. Ini adalah peluang besar. Dia bisa membunuh ketiganya dan mengambil kesempatan ini untuk merebut 3 harta karun rahasia tingkat kaisar. Dalam sekejap, Xiao Chen menolak pemikiran ini. Tubuhnya tidak dalam kondisi sebaik itu saat ini. Ketika dia mengambil risiko sebelumnya, membiarkan kekuatan 3 harta karun rahasia tingkat kaisar menekannya secara langsung, dia menderita luka parah. Namun, dia hanya menekannya untuk sementara. 3 tetua pertama klan bangsawan berdaulat duduk bersila di tanah, dengan cepat pulih dari luka yang mereka terima karena mengaktifkan harta karun rahasia tingkat kaisar. Ekspresi ketiganya sangat tidak sedap dipandang. Kali ini, mereka membuat lelucon yang hebat tentang diri mereka sendiri. Ketiganya membawa 3 harta karun rahasia tingkat kaisar untuk membunuh Xiao Chen. Namun, bukan hanya mereka gagal melakukannya, namun ketiga keturunan yang datang bersama mereka juga mati di tangan Xiao Chen. Kematian batang atas bukanlah masalah besar. Klan bangsawan berdaulat memiliki banyak cabang dengan talenta luar biasa yang tak terhitung jumlahnya. Di bawah persaingan yang ketat, tidak pernah ada kekurangan ahli waris. Meskipun murid-murid mereka jarang meninggal ketika mereka mengikuti pelatihan pengalaman, hal itu masih terjadi. Hal yang paling penting di sini adalah wajah klan bangsawan yang berdaulat. Kali ini, mereka kehilangan muka di hadapan seluruh dunia. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di surga yang jauh, Ying Zongtian berdiri di samping penguasa pedang, Liu Xiaoyun. Dia mengintip keluar angkasa dan melihat semua yang terjadi. Liu Xiaoyun memeluk pedang sambil tersenyum. Orang ini cukup kejam. Aku ingin tahu apakah orang tua klan Yan, klan Jiang, dan klan Lin bisa menahan diri. Sambil tersenyum, Ying Zongtian berkomentar, sepertinya ada beberapa masalah lagi yang menungguku selama kesengsaraan kedaulatanku. Kenapa kamu tidak terlihat khawatir sama sekali? Orang tua dari ketiga klan itu tidak lemah, tanya Liu Xiaoyun sambil masih tersenyum. Denganku, Wu Xiaotian di sini, apakah perlu merasa takut? Ruang terbuka, dan sabre sovereign, Wu Xiaotian, keluar dengan mengenakan jubah ketat dan memegang pedang berharga. Weng, saat Wu Xiaotian muncul, pedang Liu Xiaoyun mulai bergetar tak terkendali. Niat pedangnya yang luar biasa telah terbentuk, menunggu untuk dilepaskan. Emosi pedang luar angkasa masih sama seperti sebelumnya. Wu Xiaotian tersenyum lembut. Ditempa oleh Situ Lei Hong, pedang luar angkasa berada di peringkat kelima dalam peringkat senjata ilahi. Liu Xiaoyun menekan maksud pedang dari pedang luar angkasa dan tersenyum dingin. Time sabremu juga tidak berubah. Masih sama seperti sebelumnya, seperti sudah mati. Time sabre juga berada di peringkat senjata ilahi dan berada di peringkat kelima juga. Demi kesengsaraan berdaulatnya, Ying Zongtian sebenarnya mencari pedang-pedang dua penguasa dari domain yang mendalam. Tidak heran dia begitu yakin bahwa dia akan melewati kesengsaraan. Ayo pergi. Jika Anda ingin berkelahi, tunggu sampai tiba waktunya kesengsaraan saya. Anda akan memiliki kesempatan untuk bertarung saat itu. Jelas, Ying Zongtian sudah mengantisipasi situasi seperti ini. Dia tersenyum, tidak terkejut sama sekali. Meski keduanya tidak menyukai satu sama lain, mereka bisa mengesampingkan perasaan pribadinya. Mereka berdua mendengus dingin dan mengabaikan satu sama lain. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di pegunungan terpencil, Xiao Chen duduk bersila dengan mata tertutup, mengedarkan energinya. Pada titik ini, pertarungannya dengan 3 klan bangsawan berdaulat sudah berlangsung setengah bulan. Selama ini, pihak lain terus mengejar Xiao Chen. Dia bertarung saat dia melakukan perjalanan, semakin dekat ke Provinsi Tengah. Sementara itu, beberapa faksi lain turut serta dalam perlawanan. Saat Xiao Chen menginjak garis antara hidup dan mati dalam setengah bulan terakhir, melawan musuh yang berbeda, pemahamannya tentang cara bela diri terus semakin dalam. Setelah berhasil mengusir beberapa pengejarnya, ia memiliki waktu kurang dari 10 hari untuk menghadiri upacara penganugerahan raja. Dia akhirnya membuat keputusannya. Dia akan merobek kertas di jendela, melangkah menyeberang, dan menerobos kemacetan puncak sage bela diri kelas tinggi, menjadi sage bela diri tingkat Grandmaster yang hebat.
Catatan TL, jendela di Tiongkok kuno dibuat dengan bingkai kayu, biasanya dengan pola hiasan, dan bagian yang kosong ditutupi dengan kertas. Membuka matanya, Xiao Chen mengulurkan tangannya dan mengeluarkan 10 vena roh puncak. Xiao Chen bermaksud untuk menerobos kemacetannya dan kemudian mengkonsumsi 10 vena roh puncak sekaligus, melangkah langsung ke ranah martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Rencana macam apa ini? Xiao Chen menghabiskan 1 vena roh puncak hanya setelah berkultivasi selama 1 tahun untuk membawa dirinya ke puncak sage bela diri kelas unggul. Kecepatan yang begitu mengerikan sudah sangat mencengangkan. Namun, Xiao Chen ingin mengonsumsi 10 vena roh puncak sekaligus hari ini, sehingga dia bisa melangkah langsung ke ranah martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Ada 2 jenis penganugerahan raja. Salah satunya adalah ketika seseorang menjadi kaisar bela diri berdaulat, mereka kemudian dapat menganugerahkan diri mereka seorang raja dan mendapatkan gelar raja mereka sendiri. Jika gelar raja yang diinginkan sudah memiliki pemiliknya, seseorang harus menantang dan mengalahkan pemiliknya sebelum dapat memperolehnya. Sama seperti Kaisar Guntur, saat menjadi Sovereign Martial Monarch, demi mendapatkan gelar Thunder Sovereign, ia langsung menantang pemegang gelar Thunder Sovereign, Palace Master of the Thunder and Lightning Palace. Namun, hasilnya cukup tragis. Penguasa Guntur berasal dari generasi yang sama dengan Kaisar Biru Langit dan sangat menyebalkan. Adapun Kaisar Guntur Sangmu, dia meninggal secara misterius. Metode lainnya adalah upacara penganugerahan raja yang akan diadakan oleh Istana Dewa Bela Diri. Gelar tersebut diberikan berdasarkan kemampuan militer di Istana Dewa Perang. Di bawah raja, masih ada Markis, Count, dan Duke. Dibandingkan dengan yang pertama, peringkat yang terakhir memiliki bobot yang lebih ringan. Namun, keagungan dan martabat mereka tidak sedikit pun lebih rendah, beberapa bahkan melampaui yang pertama. Ketika seseorang memperoleh 1 juta nilai militer, ia dapat dianugerahkan raja. Namun, mengumpulkan 1 juta nilai militer tidaklah mudah untuk dicapai. Pahala militer dapat digunakan di Istana Dewa Bela Diri untuk ditukar dengan segala jenis inti roh, pil obat, teknik bela diri, atau teknik budidaya yang langka dan berharga. Pembudidaya biasa mengalami kesulitan mengumpulkannya tanpa menggunakannya. Selain itu, prestasi militer tidak mudah diperoleh. Selama milenium terakhir, tidak lebih dari 20 orang yang menerima gelar raja dari Istana Dewa Perang. Dari jumlah tersebut, tidak lebih dari 10 orang menjadi raja sebelum usia 100 tahun dan tidak seorang pun di bawah usia 50 tahun. Sekarang, Tuan Muda Kota Kaisar Putih, Xiahou Jue, baru berusia 35 tahun dan telah mengumpulkan 1 juta pahala militer. Dia akan mewarisi gelar raja leluhurnya, menjadi Raja Macan Putih. Orang dapat dengan mudah membayangkan betapa mulianya pencapaian ini. 3 wakil ketua istana dari Istana Dewa Bela Diri bekerja sama untuk mengirimkan undangan ke seluruh dunia, mengadakan upacara penganugerahan raja di kota Tianwu di Provinsi Tengah. Ketiga wakil kepala istana semuanya adalah Kaisar Bela Diri Berdaulat, Guru Suci dari 3 Tanah Suci, Istana Gairah Phoenix, Kota Kaisar Putih, dan Gerbang Bela Diri Ilahi. Sudah bertahun-tahun sejak ketiga Guru Suci bekerja sama untuk menyebarkan berita. Kali ini, mereka bekerja sama untuk mengirimkan undangan, yang menunjukkan betapa pentingnya masalah ini. Mengingat kekuatan 3 Guru Suci di domain Tianwu, semua master sekte atau penggarap bereputasi yang menerima undangan akan muncul. Undangan bahkan mungkin diperjualbelikan. Di luar domain Tianwu, nama 3 Tanah Suci tidak begitu berpengaruh. Di mata orang-orang dari domain lain, yang terkuat di antara manusia pastilah penguasa Guntur. Para penggarap dari domain lain meluangkan waktu untuk menghadiri upacara penganugerahan raja ini terutama karena kalimat yang sangat singkat dan sederhana di bagian bawah undangan. Sekilas, 99% orang tidak akan memperhatikan kalimat ini. Xiao Chen, 1 juta pahala militer, menganugerahkan raja pada hari yang sama. Dengan hanya 10 hari menuju upacara penganugerahan raja, para penggarap dari berbagai tempat yang menerima undangan harus mulai bergerak tidak peduli seberapa dekat mereka. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Domain Tianwu, Sekte Langit Tertinggi. Ketika Sui Lingling melihat undangan tersebut, dia menunjukkan senyuman lucu. Undangan tersebut memperkenalkan pencapaian Xiahou Jue secara rinci, berbicara tentang semua hal gemilang yang ia raih sejak debutnya. Ada beberapa ratus kata tentang hal itu. Terlebih lagi, nama Xiahou Jue jelas tertulis dengan emas, membuatnya menonjol. Bagian belakang undangannya juga tak kalah indahnya, menampilkan lukisan Xiahou Jue mengendarai binatang suci macan putih yang berdiri di puncak gunung yang tinggi. Dia melihat ke kejauhan, dan jubah yang dia kenakan berkibar tertiup angin. Adapun informasi tentang Xiao Chen yang dianugerahkan raja, ada di bagian bawah. Hanya ada beberapa kata sederhana yang ditulis dengan warna yang sama dengan surat undangan di sudut yang mudah terlewatkan. Jika seseorang tidak melihat dengan cermat, dia tidak akan menemukan adanya garis seperti itu. Faktanya, inilah yang terjadi. Karena iklan agresif Istana Dewa Bela Diri, banyak penggarap biasa di domain Tianwu lupa tentang Xiao Chen yang dianugerahkan raja.
Mereka hanya tahu bahwa Xiahou Jue sedang dianugerahkan raja. Sui Lingling menutup surat undangan dan bertanya kepada penatua pertama Han Qinghe yang berada di samping, Paman bela diri Han, bagaimana kabar saudara muda Xiao Chen akhir-akhir ini? Han Qinghe bergumam, akhir-akhir ini ada berita buruk. Setelah dia menerobos kota api aneh, 3 klan bangsawan berdaulat membawa harta karun rahasia tingkat kaisar untuk menghalanginya. Awalnya, itu sudah merupakan jalan buntu bagi Xiao Chen. Namun, aku tidak tahu caranya, tapi dia berhasil menerobos melewati mereka dan bahkan membunuh keturunan ketiga klan bangsawan berdaulat ini. Bagaimanapun, Xiao Chen juga terluka parah. 3 klan bangsawan berdaulat telah mengejarnya selama beberapa hari terakhir, tapi dia bersembunyi sekarang, dan tidak ada jejak gerakannya. Sui Lingling mengungkapkan kekhawatiran di wajahnya yang lembut. Dia bertanya-tanya bagaimana Xiao Chen bisa melangkah sejauh ini di jalan ini. Masih ada 10 hari menuju upacara penganugerahan raja. Jika Xiao Chen jatuh di jalan ini, maka semua usahanya akan sia-sia. Sui Lingling hanya bisa berharap Xiao Chen dapat hadir di upacara penganugerahan raja dengan selamat. Bahkan jika dia tidak berhasil dianugerahkan sebagai raja, setidaknya tidak ada yang berani mengambil tindakan terhadapnya secara terbuka di sana. Ada lebih banyak berita buruk. Saya tidak yakin apakah saya harus mengatakannya atau tidak, kata Han Qinghe, berbelit-belit setelah ragu-ragu untuk beberapa saat. Hati Sui Lingling mencelos saat firasat buruk muncul di hatinya. Dia berkata, katakan saja padaku. Perlombaan dewa juga telah bergerak. 10 petapa bela diri tingkat Grandmaster, yang semuanya baru saja mendirikan patung dewa, sudah berangkat. Mereka berniat memblokir Xiao Chen di saat-saat terakhir. Apapun yang terjadi, mereka tidak akan mengizinkannya datang ke upacara penganugerahan raja tepat waktu. Mendirikan patung dewa berarti orang-orang ini memiliki patung diri mereka sendiri di aula dewa ras dewa. Mereka akan bisa memperoleh kekuatan iman dari pemujaan dan pujian massa. Ras dewa mengaku memiliki 3.000 patung dewa. Kenyataannya, kebanyakan dari mereka adalah kaisar semu. Namun, kekuatan yang bisa mereka keluarkan jauh melebihi kaisar semu biasa. Para penggarap ras dewa ini mengandalkan kekuatan iman. Jika 10 petapa bela diri tingkat Grandmaster dari ras dewa ini menemukan Xiao Chen, konsekuensinya akan mengerikan. Ekspresi Sui Lingling sedikit berubah. Tidak mungkin, kita tidak bisa membiarkan saudara muda Xiao Chen melanjutkan jalan ini sendirian. Kita harus membantunya. Han Qinghe menghela nafas pelan, Master Sekte sudah berkata, kita tidak boleh bergerak. Xiao Chen harus menyelesaikan jalan ini sendirian. Ekspresi Sui Lingling berubah berkali-kali sebelum dia menjadi tenang. Dia sekarang yakin bahwa Xiao Chen sendiri yang memilih jalan ini. Dulu ketika keduanya berada di Supreme Sky Star, ketika Xiao Chen tetap mempertahankan ketajamannya dan tidak diketahui, Sui Lingling telah melihat naga sejati yang tersembunyi di matanya. Dia menjadi terkenal pada pertempuran terakhir peringkat putra surga yang bangga, menyatakan identitasnya sebagai keturunan Kaisar Biru Langit. Saat itu, dia sudah siap memikul segalanya. Xiao Chen harus menempuh jalan menuju kerajaan ini sendirian. Ketika dia akhirnya muncul di upacara penganugerahan raja, dia akan mewarisi gelar Raja Naga Azure. Kalau begitu, ayo pergi. Kami akan pergi dan berpartisipasi dalam upacara penganugerahan raja oleh saudara muda Xiao Chen. Itu di kota Tianwu. Dia pasti akan muncul. Ekspresi khawatir Sui Lingling telah lenyap. Menggantikannya adalah tekad dan kepercayaan diri. Dalam upacara penganugerahan raja itu, sosok berkulit putih yang tak pernah mengecewakannya itu pasti akan tampil dengan bangga. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di kediaman ras raksasa gunung di alam Kunlun, Tuan Muda ras raksasa gunung, Ren Kongjue, melihat deretan kata kecil di sudut kanan bawah surat undangan berwarna merah. Niat membunuh muncul di matanya saat dia tersenyum dingin. Saya harap Anda benar-benar muncul. Tidak ada yang berani mempermalukan saya seperti itu sebelumnya. Ketika Ren Kongjue pergi ke Sekte Langit Tertinggi untuk melamar, Xiao Chen menggunakan Tuan Jiu untuk bermain-main dengannya. Ren Kongjue tidak pernah melupakan penghinaan besar ini. Dia telah menunggu dengan tepat upacara penganugerahan raja ini untuk memberikan pukulan fatal terakhir. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di antara ras kuno yang sama kuatnya, ras Asura, Lan Shaobai, Xiao Yu, dan orang lain mendiskusikan surat undangan. Wajah Xiao Yu dipenuhi keraguan saat dia bertanya, Kakak Shaobai, mengapa aku tidak melihat nama Xiao Chen di surat undangan ini? Tersenyum tak berdaya, Lan Shaobai menunjuk ke sudut kanan bawah, pada beberapa kata yang ditulis dengan warna yang mirip dengan surat undangan, dan berkata, ini. Ekspresi kegembiraan muncul di wajah Xiao Yu sebelum dia bertanya dengan sedih, mengapa ukurannya begitu kecil? Saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Orang lain di samping Xiao Yu menoleh ke Lan Shaobai. Shaobai, apa rencanamu? Lan Shaobai menghela nafas. Pada tahun lalu, dia berkeliling kemana-mana. Pada akhirnya, dia menyadari bahwa reputasinya sendiri tidak dapat menggerakkan siapapun sama sekali. Hampir mustahil bagi Lan Shaobai untuk mengadakan konvensi pahlawan untuk bersaing dengan konvensi Diwuk.
Saya akan mengambil tindakan melawan dia. Jika dia bisa bertahan dan berhasil dalam penganugerahan raja, saya akan bersedia berdiri di sisinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Pada saat ini, di domain mayat, keturunan dari 3 kaisar bela diri berdaulat telah berangkat ke kota Tianwu di Provinsi Tengah di bawah pimpinan murid pribadi Dewa Mayat Penghukum Surga. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di Chaotic Demonic Sea, ketika permaisuri Yaoyan dari ras Merfolk menerima undangan tersebut, sebuah cahaya muncul di matanya. Ketika dia melihat deretan kata-kata biasa-biasa saja di sudut kanan bawah, dia berkata, ini akan segera dimulai. Kita harus mengirim orang untuk membawa hadiah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Setelah melewati Chaotic Demonic Sea, di markas besar Aliansi Laut Utara Samudra Langit Berbintang. Tuan Muda pertama, upacara penganugerahan raja yang Anda minta agar saya perhatikan akan diadakan dalam 10 hari. Ye Chen tampak kecewa ketika berkata, saya mungkin tidak punya waktu untuk pergi. Namun, seharusnya tidak ada masalah meminta ayah menyiapkan hadiah. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di domain Vian, Xiao Bai saat ini sedang mengganggu Raja Rubah Roh. Wajahnya dipenuhi dengan senyuman saat dia mendorong salah satu dari 5 ahli terkuat di benua Kunlun untuk secara pribadi menghadiri upacara penganugerahan raja. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di luar domain Tianwu, ada beberapa tempat lain di mana orang-orang yang menerima undangan memperhatikan beberapa kata biasa-biasa saja di bagian bawah. Ekspresi mereka berubah menjadi kemarahan atau dipenuhi senyuman, menunjukkan banyak emosi yang berbeda. Kemungkinan besar, bahkan 3 tanah suci tidak dapat menebak badai macam apa yang akan ditimbulkan oleh upacara penganugerahan raja ini. 10 hari kemudian, upacara akbar penganugerahan gelar raja akan dimulai. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kesibukan memenuhi setiap sudut kota Tianwu di Provinsi Tengah. Beberapa petani terkenal muncul di jalanan. Kota ini semakin ramai setiap harinya. Semua topik di restoran dan penginapan terfokus pada upacara penganugerahan raja yang akan datang. Namun, isi diskusi ini tidak terfokus pada Xiahou Jue tetapi pada orang yang namanya hampir tidak terlihat atau terlihat di undangan. Ada beberapa hal yang semakin seseorang berusaha menyembunyikannya, semakin mustahil menyembunyikannya. Mungkin para kultivator biasa tidak akan memperhatikan nama Xiao Chen. Namun, para kultivator dengan setidaknya tingkat kekuatan tertentu tidak akan mengabaikan variasi halus ini. 3 tanah suci dengan sengaja menekan Xiao Chen, mencegah dunia memperhatikannya. Namun, semakin sering mereka melakukannya, semakin banyak orang yang penasaran dan minat ini semakin menyebar. Apakah kamu mendengar? Xiao Chen tidak akan datang ke upacara penganugerahan raja. Di kedai teh yang ramai di domain Tianwu, seseorang mengangkat topik diskusi paling populer. Seseorang segera menindaklanjuti, saya sudah mendengarnya sejak lama. Ada rumor di mana-mana. Sejak Xiao Chen meninggalkan domain mendalam, dia terus-menerus diserang. Pertama, dia menghentikan serangan Sekte Pedang Malam Ungu. Kemudian, dia menerobos melintasi Strain Fire City. Akhirnya, dia dihadang oleh 3 klan bangsawan berdaulat. Haha, ketiga klan bangsawan berdaulat itu benar-benar membuat lelucon besar tentang diri mereka sendiri kali ini. Mereka bahkan menggunakan harta karun rahasia tingkat kaisar, tetapi Xiao Chen masih membunuh keturunan mereka dan bergegas pergi. Namun, Xiao Chen tidak dalam situasi yang baik sekarang. Orang-orang dari ketiga klan bangsawan berdaulat sedang mencarinya. Beberapa petani lepas yang kuat yang mencari uang mudah juga ikut pergi. Tidak bagus bahkan tidak bisa menutupi hal ini. Xiao Chen hanya memiliki sedikit peluang untuk bertahan hidup. Martial Sage tingkat Grandmaster hebat yang mendirikan patung dewa sudah pergi. Mereka mencoba membawanya sampai mati. Belum ada kabar tentang Xiao Chen akhir-akhir ini. Kami bahkan tidak tahu apakah dia hidup atau mati, atau bagaimana keadaannya saat ini. Saya pikir ini terlalu sulit. Bahkan jika dia hampir tidak bisa bertahan hidup, dia tidak akan bisa bergegas ke upacara penganugerahan raja tepat waktu. Di akhir diskusi, semua orang menyayangkan keadaan tersebut. Raja berjubah putih Xiao Chen. Sejak pertarungan memperebutkan peringkat teratas peringkat putra surga yang bangga, nama ini dengan cepat menyebar ke seluruh domain Tianwu. Orang-orang menggali semua sejarah Xiao Chen setelah itu, yang semakin meningkatkan ketenarannya. Perlahan-lahan, orang-orang mulai menerima identitas Xiao Chen sebagai keturunan Kaisar Biru Langit. Awalnya, orang mengira bahwa upacara penganugerahan raja ini akan memberi Xiao Chen status yang sah dan dia secara resmi menerima gelar Raja Naga Azure. Siapa yang menyangka masalah akan terus bermunculan? Pertama, upacara penganugerahan raja ditunda setengah tahun. Kemudian, ketiga guru suci diam-diam memainkan trik kotor. Kini, situasinya menjadi semakin mengerikan. Ketiga guru suci secara terbuka menghalangi Xiao Chen. Mereka saat ini berada di langkah terakhir, dan mereka berpura-pura ramah untuk mengambil tindakan melawan Xiao Chen. Siapapun yang punya otak pasti bisa mengetahui alasannya. 10.000 tahun yang lalu, ketika gerbang naga berkembang,
Kaisar Azure sangat mempesona, menekan tanah suci lainnya hingga mereka tidak bisa mengangkat kepala. Meskipun tanah tersebut juga merupakan tanah suci, hak kepemilikannya kosong dan diabaikan sama sekali. Tentu saja, 3 tanah suci tidak ingin mengalami hal ini lagi. Saat diskusi berlangsung, upacara penganugerahan raja semakin dekat dari hari ke hari. Namun, berita tentang Xiao Chen mengering. Sepertinya Xiao Chen benar-benar lenyap. Tidak ada berita tentang 10 sage bela diri tingkat Grandmaster dari ras dewa. Adapun apakah para petapa bela diri tingkat Grandmaster dari ras dewa menemukan Xiao Chen atau tidak, atau hasil pertempuran, ini semua tidak pasti seperti batu yang tenggelam tanpa jejak di laut dalam, sunyi dan sunyi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Dia tidak akan mampu melakukannya. Upacara penganugerahan raja dimulai. Di hari upacara penganugerahan raja, masih belum ada kabar tentang Xiao Chen. Semua petani di kota yang menaruh harapan padanya menghela nafas. Betapa malangnya, jika dia tidak mendapatkan gelar raja kali ini, dia harus maju ke Kaisar Bela Diri Berdaulat jika dia masih menginginkan gelar itu di masa depan. Itu sulit. Pertama, belum lagi apakah dia masih hidup atau tidak, kalaupun dia berhasil selamat, pukulan seperti itu akan meninggalkan bayangan di hatinya. Apakah dia bisa maju ke Kaisar Bela Diri atau tidak akan menjadi masalah. Aku ingin tahu seperti apa upacara penganugerahan raja itu. Sayangnya, saya tidak punya undangan. Seseorang melihat ke arah Tianwu Plaza di kota, memperlihatkan ekspresi penasaran. Plaza Tianwu adalah tempat diadakannya upacara penganugerahan raja kali ini. Namun, seseorang memerlukan undangan untuk masuk. Untuk dapat menyaksikan upacara penganugerahan raja, seseorang harus mendapat dukungan dari sekte peringkat 9 atau menjadi ahli terkenal. Tidak banyak orang yang memenuhi persyaratan, sebagian besar adalah talenta-talenta muda berprestasi dari daratan Kunlun. Beberapa faksi yang memiliki hubungan baik dengan kota Kaisar Putih telah mengirim Kaisar Semu ke sana, menunjukkan banyak wajah pada kota Kaisar Putih. Adapun Kaisar Bela Diri yang hadir, itu adalah kemungkinan yang agak kecil. Tanpa adanya manfaat yang besar bagi mereka, acara ini tidak akan menarik perhatian mereka. Saat ini, bunga segar memenuhi Tianwu Plaza. Xia Houjue dari kota Kaisar Putih berdiri di platform tinggi di tengah dengan senyuman terpampang di wajahnya, tampak sangat senang. Di belakang platform berdiri banyak patung emas, yang masing-masing menggambarkan seorang penggarap yang pernah dianugerahkan raja oleh Istana Dewa Bela Diri. Ini mewakili kehormatan terbesar. Namun, senyuman Xia Houjue menyembunyikan kecemasan. Dia mengamati kerumunan itu. Semua orang yang datang adalah orang-orang terkenal di dunia Kunlun. Semua talenta muda luar biasa dengan ketenaran tertentu telah bergegas mendekat. Xia Houjue merasa agak takut pada seseorang yang tiba-tiba muncul. Dia takut akan gerhana total dari kecerahannya pada hari ini ketika dia seharusnya menjadi pusat perhatian. Namun, di saat yang sama, dia juga berharap orang itu akan datang. Sekarang kekuatannya telah berkembang pesat, dia benar-benar ingin mengalahkan Xiao Chen di hadapan semua orang. Emosi Xia Houjue berkonflik dan rumit. Berdiri di samping Xia Houjue, lelaki tua berpakaian hitam yang menjadi pembawa acara memberinya senyuman yang meyakinkan. Tuan Muda Kota, tidak perlu khawatir. Berdasarkan berita yang saya terima, 10 petapa bela diri tingkat Grandmaster dari ras dewa telah menemukan Xiao Chen 5 hari yang lalu. Xia Houjue bersukacita di dalam hatinya. Dia menekan kegembiraannya dan berbisik, Xiao Chen sudah mati. Orang tua berpakaian hitam itu menjawab, saya tidak tahu tentang itu. Hingga saat ini, belum ada kabar dari kedua belah pihak. Namun, Tuan Muda Kota, Anda dapat yakin. Bahkan jika dia berhasil melarikan diri hidup-hidup, dia akan terluka parah. Jika dia masih berani datang ke upacara penganugerahan raja, hehe. Dia mengakhirinya dengan tawa sinis. Xia Houjue mengungkapkan senyuman serupa. Jika Xiao Chen datang ke upacara penganugerahan raja dalam keadaan seperti itu, dia hanya akan meminta penghinaan, dia akhirnya akan memainkan peran pendukung Xia Houjue. Ketua Muda Ras Asura, Lan Shaobai, datang untuk memberikan ucapan selamat. Ren Kongjue dari ras raksasa gunung datang untuk memberikan ucapan selamat. Kedua ahli jenius ras kuno menyerahkan undangan mereka, dan seseorang mengumumkan kedatangan mereka dengan suara keras. Pengumuman ini segera menarik banyak perhatian, karena keduanya dianggap sebagai talenta terbaik generasi muda. Tanpa diduga, keduanya muncul di upacara penganugerahan raja di Istana Dewa Bela Diri. Setelah mereka, talenta-talenta muda luar biasa yang lebih terkenal muncul satu persatu. Ada master sekte muda dari sekte air mendalam lautan berbintang surgawi dan bahkan orang misterius dari Istana Astral Siklik. Kemudian, keturunan Raja Merak dan Putri Angkat serta murid Raja Rubah Roh melakukan perjalanan pribadi ke sini, menarik perhatian semua orang. Salam dan ucapan selamat terus terdengar. Ada juga karakter utama dari domain hantu, domain mayat, dan domain mendalam. Keturunan Kaisar Bela Diri Berdaulat datang satu demi satu, sehingga menimbulkan gelombang seruan terkejut. Xia Houjue,
yang berdiri di platform tinggi, sedikit mengernyit. Dia sangat sadar bahwa reputasinya tidak dapat menarik begitu banyak orang. Reputasi orang itu benar-benar tersebar luas. Namun, ini juga tidak masalah. Saya akan menggunakan reputasi Anda untuk meningkatkan upacara penganugerahan raja saya. Di kursi VIP Sekte Langit Tertinggi, Yue Chenxi dan Gong Yang Yu mencari kemana-mana, mencoba menemukan sosok berkulit putih yang familiar itu. Namun, mereka selalu mengalihkan pandangan mereka dengan kekecewaan setiap saat. Sui Lingling, yang duduk di antara mereka, menggigit bibirnya, mengerutkan kening. Mengapa orang ini begitu mengkhawatirkan? Jika dia masih tidak datang, itu akan terlambat. Di beberapa tempat lain, beberapa orang yang bersahabat dengan Xiao Chen mengungkapkan kekecewaan dan kekhawatiran di mata mereka ketika mereka tidak melihat Xiao Chen di platform tinggi. Tiba-tiba terjadi ledakan yang menggelegar. Diwuk dan Tian Yuxi dari ras dewa datang untuk memberikan ucapan selamat. Di hadapan banyak orang, Diwuk memperlihatkan senyum percaya diri di wajahnya saat dia pergi ke kursi VIP untuk perlombaan dewa bersama dengan Tian Yuxi. Tanpa diduga, Diwuk juga datang. Kehadirannya di luar ekspektasi beberapa orang. Setelah melihat sekeliling platform tinggi dan tidak melihat Xiao Chen, Diwuk menjadi agak tenang dan duduk dengan Tian Yuxi di sampingnya. Setelah sekitar 15 menit, lelaki tua berpakaian hitam yang menjadi pembawa acara menyadari bahwa semua tamu penting telah tiba. Dia berkata dengan tergesa-gesa, "Terima kasih semuanya, para tamu terhormat, karena telah datang dari jauh untuk menyaksikan Tuan Muda Istana Dewa Bela Diri Xia Houjue dianugerahkan Raja Macan Putih dalam upacara hari ini. Karena saat yang baik telah tiba, saya menyatakan bahwa upacara penganugerahan Raja secara resmi akan dimulai." Tepat setelah lelaki tua berpakaian hitam mengatakan itu, ledakan besar yang disertai gemuruh keras meledak dari tengah alun-alun. Kembang api meledak menjadi pertunjukan bunga api berwarna pelangi yang jatuh dari langit. Ini adalah fenomena misterius buatan. Pembuatannya membutuhkan banyak sumber daya dan biasanya hanya berupa kembang api 5 warna. Kali ini, demi upacara penganugerahan Raja, Kota Kaisar Putih tidak kehabisan sumber daya, menghasilkan kembang api 7 warna yang megah dan indah. Saat bunga api jatuh, mereka tampak cantik. Namun, beberapa orang di alun-alun terlihat sangat cemas, tidak mampu mengapresiasi keindahan ini. "Siapa ini? Beraninya kamu menerobos ke Tianwu Plaza?" Tepat ketika Xiao Bai, Sui Lingling, dan beberapa orang lainnya tidak bisa lagi duduk diam, sesuatu yang aneh terjadi. 3 teriakan keras terdengar dari luar alun-alun. 3 petapa bela diri tingkat Grandmaster Istana Dewa Bela Diri yang hebat melepaskan ki pembunuh mereka dan melayang ke udara. Mereka ingin segera membunuh orang yang mencoba menerobos masuk ke alun-alun. Sosok putih samar-samar melayang di tengah-tengah udara yang dipenuhi percikan api. Saat percikan api turun, variasi warna tampak kaya dan beragam. Siapa yang menerobos masuk ke Tianwu Plaza? Siapakah orang yang tidak mengetahui bahwa Istana Dewa Bela Diri, yang memiliki banyak ahli, bertanggung jawab atas tempat ini? Seberapa berani orang itu berani menimbulkan masalah di sini? Teriakan nyaring menarik perhatian semua orang. Semua talenta luar biasa dan pakar sekte memperhatikan. 3 petapa bela diri tingkat Grandmaster Istana Dewa Bela Diri sangat kejam dengan gerakan mereka, tidak menahan diri sama sekali. Ketiga petapa bela diri tingkat Grandmaster ini menggunakan teknik bela diri terbaik mereka, menyebabkan langit bergetar dan cahaya muncul di mana-mana. Mereka mengunci ruang tersebut, menyebabkan percikan api beterbangan kemana-mana dan angin kencang bertiup. Gambar macan putih yang tidak jelas muncul di belakang mereka, roh bela diri binatang suci. Ketiga orang ini adalah petapa bela diri tingkat Grandmaster dari kota Kaisar Putih. Orang ini akan mati. Percikan api dan angin yang tak terbatas, badai di udara menyelubungi kedatangan baru. Hanya siluet samar yang terlihat. Meskipun tidak ada yang tahu siapa yang datang, ketiga petapa bela diri tingkat Grandmaster dari Istana Dewa Bela Diri ini berasal dari Tanah Suci, kota Kaisar Putih. Ketiga martial sage tingkat Grandmaster yang hebat ini menyerang dengan seluruh kekuatan mereka secepat kilat. Aura dan kekuatan yang mereka miliki cukup untuk membunuh martial sage tingkat Grandmaster biasa. Berdasarkan usia dan penampilan kedatangannya, serta auranya, dia tampaknya bukan seorang martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Bagaimana dia bisa bertahan hidup? Qiang. Namun, saat teknik bela diri ketiganya mendekati orang itu, dengungan pedang terdengar. Cahaya pedang yang terang menutupi terik matahari di langit. Malam tiba-tiba, yang ada hanya cahaya pedang yang tampak terang dan cemerlang seperti bulan. Malam yang sempurna, bulan yang sempurna dan tanpa celah. Sebuah ledakan terdengar di udara, dan cahaya bulan menghilang. 3 petapa bela diri tingkat Grandmaster terbang mundur sejauh 1 kilometer. Semua orang di seluruh alun-alun terkejut. 1 orang menghadapi 3 martial sage tingkat Grandmaster dan selamat. Terlebih lagi, orang ini memukul mundur ketiganya. Siapa sebenarnya orang ini? Sosok putih itu perlahan terbang. Pakaian dan rambutnya berkibar saat dia melintasi percikan api yang memenuhi udara dan perlahan menuju platform tinggi.
Hentikan dia. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sosok-sosok melonjak dari tanah, yang terlemah adalah martial sage tingkat Grandmaster. Banyak dari mereka adalah martial sage tingkat Grandmaster yang hebat. Jika ada orang luar yang berhasil menerobos masuk ke dalam upacara penganugerahan raja, itu akan menjadi lelucon yang bagus. Ding ding dang dang. Saat rambut sosok itu berkibar, dengungan pedang terdengar seperti dentingan sitar. Melodi yang menakjubkan bergema di udara saat niat pedang yang tak terbatas bergema di langit. Sosok putih itu dengan lembut melintas melewati martial sage yang melonjak. Saat sosok itu mendekat, wajahnya menjadi jelas. Ekspresi beberapa orang berubah saat mereka berteriak kaget, Xiao Chen. Setelah melewati martial sage tingkat Grandmaster terakhir yang menghalangi, Xiao Chen mendarat di platform tinggi. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan melemparkan medali identitasnya kepada lelaki tua di samping Xiao Jue. Tidak sombong atau rendah hati, Xiao Chen berkata dengan nada tenang, Xiao Chen dari Sekte Langit Tertinggi ada di sini untuk dianugerahkan raja. Saya sedikit terlambat, saya minta maaf untuk itu. Ketika lelaki tua berpakaian hitam itu melihat nama di medali identitas, ekspresinya menjadi gelap. Di dalam istana Dewa Bela Diri, dia adalah bawahan terpercaya dari guru suci kota Kaisar Putih. Jika tidak, dia tidak akan diberi tanggung jawab untuk menjadi tuan rumah upacara penganugerahan raja ini. Kata-kata tenang Xiao Chen membuktikan identitasnya, memicu keributan besar di alun-alun. Itu benar-benar Xiao Chen. Dia benar-benar ada di sini. Ini bukan sekedar rumor. Apakah 10 petapa bela diri tingkat Grandmaster dari ras dewa melukainya? Kenapa dia tidak terlihat terluka sama sekali? Di kursi VIP untuk Sekte Langit Tertinggi, Sui Lingling memperlihatkan senyuman lembut dan menghela napas lega. Untunglah Xiao Chen datang. Selama dia hidup, selalu ada harapan. Xiao Bai, yang berada di samping Kong Yuan dan Yuan Su, tersenyum begitu lebar hingga matanya mengecil hingga menjadi celah bulan sabit. King Cheng dari ras hantu tersenyum tipis. Orang ini pada akhirnya tidak mengecewakannya, dia akhirnya berhasil tiba. Feng Xingsheng dari Paviliun Bulan Purnama, Simen Bao dari klan Simen, dan si jenius dunia pertempuran Niu Deng dan banyak lainnya semuanya terkejut, tidak mengharapkan perkembangan ini. Setelah semua bahaya dan rintangan, Xiao Chen masih bisa menghadiri upacara penganugerahan raja sesuai jadwal. Ada yang kaget, ada yang kecewa, ada yang gembira, dan ada yang mengamuk. Wajah Diwuk dari ras dewa merosot. Xiao Chen masih hidup, dan tidak ada berita tentang martial sage tingkat Grandmaster dari ras dewa. Hanya ada satu kesimpulan. Para petapa bela diri tingkat Grandmaster yang mendirikan patung dewa semuanya telah mati di tangan Xiao Chen. Di kursi VIP perlombaan mayat, Xing Jue, murid pribadi dewa penghukum mayat dari Istana Dewa Mayat, bertanya pada keturunan penguasa api dunia bawah, Wei Hua, orang ini adalah Xiao Chen. Dialah yang mengalahkanmu dan Long Fei serta keturunan penguasa tangan besi, Kui Dou. Di Istana Dewa Mayat, selain Dewa Mayat, ada 4 kaisar bela diri berdaulat lainnya, yang masing-masing juga mengendalikan satu faksi, penguasa api dunia bawah, penguasa tulang putih, penguasa api kematian, dan penguasa api hantu. Di masa lalu, ada juga penguasa tangan besi yang fokus pada pengembangan tubuh fisik. Namun, dia sudah lama meninggalkan Istana Mayat Dewa dan tidak termasuk di antara mereka. Niat membunuh muncul di mata Wei Hua saat dia menjawab dengan gigi terkatup, itu dia. Xing Jue mengangkat alisnya, dan bibirnya melengkung. Dia tidak mengatakan apapun, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kemunculan Xiao Chen tidak terduga, membuat lelaki tua berpakaian hitam itu lengah. Dia tidak tahu harus berkata apa. Senior, apakah identitasku palsu? Orang tua berpakaian hitam itu memulihkan akalnya dan menyerahkan medali identitas kembali kepada Xiao Chen. Identitasmu asli. Xiao Chen bertanya dengan acuh tak acuh, kalau begitu, bisakah kita memulai upacara penganugerahan raja? Xiao Jue, yang berada di samping, tersenyum dingin dan berkata, kamu berbicara dengan pasti tentang hal itu. Namun, apakah Anda dapat dianugerahkan raja atau tidak, masih harus dilihat. Dalam upacara penganugerahan raja, para ahli dari generasi yang sama dapat menantang Anda. Jika kamu dipukuli oleh orang lain, kamu tidak perlu terus menganugerahkan kedudukan sebagai raja. Menyipitkan matanya, Xiao Chen menoleh untuk melihat Xiao Jue dan tersenyum. Saudara Xia, kamu sangat percaya diri. Bagaimana kalau kita bertukar petunjuk terlebih dahulu sebelum dianugerahkan raja? Saat provokasi tersebut, Xiao Jue hampir setuju. Orang tua berpakaian hitam itu segera menasihati, Tuan muda, jangan gegabah. Dapatkan gelar raja terlebih dahulu. Pada saat yang sama, lelaki tua itu mengirimkan proyeksi suara, jangan bergerak dulu. Nanti, orang lain akan menanganinya. Tunggu sampai semua orang mengucapkan selamat. Guru suci sudah membuat pengaturan. Kami akan membuatnya terlihat seperti badut terlebih dahulu. Xiao Jue mendengus dingin dan mengabaikan Xiao Chen. Pemberian ucapan selamat sebenarnya adalah kompetisi koneksi.
Dia yakin bahwa dengan status guru suci macan putih, semua orang di domain Tianwu akan memberinya wajah. Di bawah tekanan guru suci, tidak ada seorang pun di domain Tianwu, selain Sekte Langit Tertinggi, yang akan datang dan memberikan ucapan selamat kepada Xiao Chen. Pada saat itu, aliran orang yang memberi selamat kepadanya akan sangat kontras dengan situasi kesepian pihak lain. Upacara penganugerahan raja resmi dimulai. Orang tua berpakaian hitam itu mulai membacakan semua pencapaian Xia Houjue, berbicara dengan fasih dan megah. Xia Houjue, 1.000.000 pahala militer, memberikan kontribusi besar. Istana Dewa Bela Diri menganugerahkan gelar Raja Macan Putih. Istana Dewa Bela Diri juga menganugerahkan 100 botol pil obat tingkat sage, 1 teknik budidaya peringkat surga, 1 harta karun rahasia tingkat raja, dan 1 set armor Raja Macan Putih. Setelah berbicara tentang keunggulan militer Xia Houjue, lelaki tua berpakaian hitam itu melanjutkan dengan membuat daftar banyak hadiah yang akan diberikan Istana Dewa Bela Diri kepadanya, semuanya bernilai kota. Musik terdengar, dan gadis-gadis cantik di kedua sisi platform tinggi masuk dan membantu Xia Houjue mengenakan armor Raja Harimau Putih yang berkilauan. Atas perintah Master Sekte Qian Yunfeng, Sekte Awan Mengalir mengucapkan selamat kepada Tuan Muda Xia Houjue karena telah dianugerahkan Raja dan dengan ini mempersembahkan Vena Roh Puncak. Setelah Xia Houjue mengenakan armor Raja Macan Putih, dia terlihat sangat perkasa. Sebuah sekte segera maju untuk memberikan hadiah. Sekte ini menawarkan Vena Roh Puncak. Kekayaan sekte peringkat 9 memang luar biasa. Saat Xia Houjue menerima hadiah itu, dia tersenyum tipis dan menatap Xiao Chen dengan main-main. Sekte Seribu Misteri mengucapkan selamat kepada Tuan Muda Xia Houjue karena telah dianugerahkan Raja. Dengan ini kami menawarkan 50 ton emas berpola hitam. Sekte Air Jernih mengucapkan selamat kepada Tuan Muda Xia Houjue karena telah dianugerahkan Raja. Dengan ini kami mempersembahkan 50 ton besi mendalam berumur 1000 tahun. Paviliun Pedang Darah mengucapkan selamat kepada Tuan Muda Xia Houjue karena telah dianugerahkan Raja. Kami dengan ini mempersembahkan harta karun rahasia tingkat Raja. Mengingat koneksi yang dimiliki oleh Guru Suci Kota Kaisar Putih, semua sekte peringkat 9 di domain Tianwu, selain Sekte Langit Tertinggi, menawarkan hadiah. Pemandangan itu tampak sangat megah. Prosesi ini berlanjut selama 1 jam sebelum jumlah orang dari domain Tianwu yang menawarkan hadiah berkurang. Senang, Xia Houjue tersenyum. Dia dengan sengaja melambai pada Xiao Chen dan berkata, "Saudara Xiao, hadiahnya terlalu banyak, tanganku agak lelah menerimanya. Jika Saudara Xiao tidak menerima hadiah apapun, Anda dapat datang lagi nanti dan mengambil beberapa." Orang tua berpakaian hitam itu tersenyum dan berkata, "Inilah perbedaan antara tanah suci dan sekte biasa. Beberapa orang sangat berani, bahkan berani dianugerahkan Raja bersama Tuan Muda Xia." Xiao Chen mengerutkan kening, tidak mengerti apa yang membuat dia senang. Dia hanya peduli dengan gelar Azure Dragon King. Selain itu, sisanya tidak ada gunanya. Mengenai ucapan selamat dan hadiah, dia benar-benar tidak mempedulikannya. Yang dia pedulikan sekarang hanyalah gelarnya. Xia Houjue adalah Raja Macan Putih. Apakah Xiao Chen akan menjadi Raja Berjubah Putih atau Raja Naga Azure? Jika yang pertama, maka Xiao Chen tidak perlu tetap berada di upacara penganugerahan Raja ini. Dia akan memukuli Xia Houjue dan melampiaskan semua rasa frustrasinya sebelum pergi. Jika itu adalah Raja Naga Azure, dia bisa menahan rasa frustrasinya untuk saat ini dan melampiaskannya nanti. Pengumuman gelar Xia Houjue telah selesai. Selanjutnya adalah menerima lencananya dan berjanji setia kepada Istana Dewa Perang. Setelah ini, dia akan benar-benar menjadi Raja Macan Putih di Istana Dewa Bela Diri. Xia Houjue akan bisa mendeklarasikan gelar rajanya sendiri di luar. Di dalam wilayah Istana Dewa Bela Diri, dia akan menerima perlakuan khusus. Namun, gelar Raja Xiao Chen harus diumumkan, dan dia harus menerima ucapan selamat dan hadiah terlebih dahulu sebelum Xia Houjue dapat menerima lencananya. Orang tua berpakaian hitam itu mengeluarkan pengumuman Istana Dewa Bela Diri dengan enggan. Xiao Chen, 1.000.000 pahala militer, dianugerahkan Raja Naga Azure oleh penguasa Guntur sendiri. Dibandingkan dengan pengumuman panjang lebar Xia Houjue, pengumuman lelaki tua berpakaian hitam tentang gelar Raja Xiao Chen jauh lebih sederhana, nadanya jelas tidak mau dan setengah hati. Namun, kata-kata kecil ini, terutama kata-kata terakhir yang diucapkan oleh penguasa Guntur sendiri, menyebabkan semua orang yang hadir menghirup udara dalam-dalam. Gelar Xiao Chen sebenarnya dianugerahkan secara pribadi oleh penguasa Guntur, ahli terkuat umat manusia, seorang legenda dari periode yang sama dengan Kaisar Biru Langit. Bagi semua orang, ini bukanlah masalah kecil. Ketika Xia Houjue melihat reaksi semua orang, dia merasa tidak senang. Dia berpikir dalam hati, tunggu saja. Mari kita lihat berapa banyak hadiah yang Anda terima. Mari kita lihat betapa senangnya Anda ketika menerima setumpuk sampah. Sui Lingling dari Sekte Langit Tertinggi mengucapkan selamat kepada Xiao Chen karena telah dianugerahkan Raja.
Ketika lelaki tua berpakaian hitam itu selesai membaca pengumuman itu, Sui Lingling terbang sambil memegang sebuah kotak kayu. Dia berjalan ke arah Xiao Chen setelah dia mendarat dan tersenyum. Adik laki-laki, selamat atas penganugerahan raja. Ini adalah hadiahku. Xiao Chen menerima kotak kayu itu dan tidak terburu-buru membukanya. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, terima kasih, kakak senior. Apakah kamu tidak akan membukanya untuk melihatnya? Sui Lingling berkedip. Berdiri di samping, Xia Houjue mengejek, itu hanya sampah. Bagaimana dia bisa berani membukanya? Xiao Chen mengerutkan kening. Dia sudah sangat frustrasi dengan 3 tanah suci, terutama penguasa kota Kaisar Putih. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jalannya untuk dianugerahi gelar raja penuh dengan kematian. Untungnya, penguasa Guntur membela dia dan membantunya mendapatkan gelar Raja Naga Azure, jadi Xiao Chen tidak ingin menimbulkan masalah sekarang. Ketika Xiao Chen dengan lembut membuka kotak kayu itu, Qi dingin melonjak keluar. Langit langsung dipenuhi kepingan salju yang menari. Mutiara dingin yang murni dan transparan di dalam kotak perlahan-lahan terbang keluar, dan salju segera mulai melayang ke seluruh Tianwu Plaza. Seseorang mengulurkan tangannya dan menangkap kepingan salju. Kemudian, ekspresinya berubah drastis saat dia berseru, itu adalah mutiara es abadi yang telah lama hilang. Legenda mengatakan bahwa itu adalah harta karun dari zaman keabadian. Setelah menyempurnakannya, seseorang dapat segera memahami kehendak es yang sempurna. Benda itu benar-benar ada. Itu adalah harta karun yang memungkinkan seseorang memahami satu keinginan lagi. Seruan bergema di mana-mana. Semua orang menunjukkan tatapan iri saat mereka menatap kotak kayu di tangan Xiao Chen. Hanya mutiara abadi es yang satu ini yang sudah melampaui semua hadiah yang diterima Xia Houjue. Wajah Xia Houjue sedikit menjadi gelap. Dia tidak menyangka Sui Lingling akan memberikan hadiah yang begitu berharga. Apalagi dia tadi menyebutnya sampah. Ini berarti menamparkan wajahnya sendiri, dia sangat ingin menemukan lubang di tanah untuk bersembunyi. Xiao Chen menyingkirkan Ais Immortal Pearl dan tersenyum pada Xia Houjue. Saudara Xia, kamu benar-benar bijaksana secara duniawi. Saya bertanya-tanya, berapa banyak sampah yang Anda miliki? Penekanan sengaja Xiao Chen pada kata, sampah, menyebabkan ekspresi Xia Houjue menjadi lebih gelap, tapi Xia Houjue tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantah. Jangan terlalu senang dulu. Saya akan berdiri di sini dan menonton. Lihat apakah ada orang lain dari domain Tianwu yang akan datang untuk memberi Anda ucapan selamat dan hadiah. Xia Houjue hampir kehabisan tenaga karena frustrasi. Setelah beberapa lama, dia akhirnya berhasil mengeluarkan kata-kata tersebut. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan jawaban lain. Xiao Chen tersenyum tipis dan tidak membantah. Dia memberi hormat dengan tangan menangkup dan berterima kasih kepada Sui Lingling. Ini adalah hadiah yang bahkan sulit dia tolak. Hehe, Xiao Bai datang untuk memberi selamat kepada kakak Xiao Chen karena telah dianugerahkan Raja Naga Azure. Sementara Xia Houjue menunggu untuk melihat Xiao Chen menjadi lelucon, seorang wanita muda berlari mendekat dan menyodorkan sebuah kotak kayu juga. Wanita muda ini terlihat sangat cantik, begitu cantik hingga bisa menyebabkan jatuhnya sebuah kerajaan, namun dia memiliki aura yang lincah dan awet muda, yang membuat wajah yang sangat cantik itu terlihat sangat luar biasa. Namun, Xia Houjue belum pernah mendengar nama Xiao Bai sebelumnya. Tepat setelah Xia Houjue berbicara, seseorang segera maju untuk memberikan ucapan selamat sambil menamparkan wajahnya. Terlebih lagi, itu adalah nama yang belum pernah dia dengar sebelumnya, membuatnya marah. Sebelumnya, Sui Lingling sudah mempermalukan Xia Houjue. Sekarang, dia tidak bisa menahan diri lagi. Dia berkata, dari mana datangnya gadis liar ini? Xiao Chen, hanya orang biasa-biasa saja yang akan datang dan memberikan ucapan selamat padamu. Benar-benar mengabaikan Xia Houjue, Xiao Bai memandang Xiao Chen sambil tersenyum. Kakak Xiao Chen, buka dan lihat. Ini adalah sesuatu yang sudah lama saya ganggu ayah adopsi sebelum dia menyetujuinya. Dia bilang kamu harus segera menggunakannya. Melihat Xiao Bai bahkan tidak mengganggunya, Xia Houjue menjadi semakin marah. Siapa dia? Dia adalah keturunan suci dari domain Tianwu, Raja Macan Putih, talenta luar biasa dari generasi muda. Terlepas dari semua ini, gadis ini berani mengabaikannya sepenuhnya, memperlakukannya seperti udara. Xia Houjue tidak bisa menahan kemarahan di hatinya untuk meningkat. Dia diam-diam mengedarkan energinya dan mengetuk tanah dengan kakinya. Energi tak berbentuk segera menghantam kotak itu, menyebabkan munculnya retakan di atasnya. Melihat ini, Xia Houjue tertawa keras dan berkata, dia memang orang yang biasa-biasa saja. Kotak yang berisi harta karun itu bahkan tidak mampu menahan angin. Dengan kotak seperti itu, barang di dalamnya pasti sampah juga. Bang! Kotak kayu itu pecah, dan cahaya keemasan menyala. Seekor naga jelajah emas berputar-putar di udara. Gerimis, gerimis, gerimis. Hujan spiritual emas berhamburan. Energi spiritual sekitar di seluruh Tianwu Plaza langsung menjadi lebih dari 100 kali lebih tebal. Seseorang membuka mulutnya dan menelan hujan spiritual emas.
Orang ini segera merasa segar, dan hukum energinya meningkat secara signifikan. Ekspresinya berubah drastis, matanya hampir keluar. Dia gemetar, ini adalah Vena Roh Kudus. Ini benar-benar Vena Roh Kudus. Sesuatu yang hanya lebih lemah dari Vena Roh Raja. Kebanyakan sekte peringkat 9 hanya memiliki satu Vena Roh Kudus. Itu adalah sesuatu yang digunakan untuk menahan keberuntungan di sekte tersebut. Bahkan ada aturan tidak tertulis tentang Vena Roh Kudus. Hanya sekte dengan Vena Roh Kudus yang layak menjadi sekte peringkat 9. Sederhananya, dengan Vena Roh Kudus, tidak akan sulit untuk mendirikan sekte peringkat 9. Seluruh alun-alun bergejolak. Beberapa orang segera mengedarkan energinya dan membuka mulut untuk menelan hujan spiritual emas di udara, tanpa mempedulikan status mereka sendiri. Dalam sekte peringkat 9, hanya beberapa tetua sekte dalam yang dapat menggunakan Vena Roh Kudus, dan itu untuk waktu yang sangat terbatas. Setelah waktunya habis, para sesepuh ini harus berhenti. Pada saat ini, Vena Roh Kudus menampakkan dirinya. Para kultivator yang belum pernah melihat Vena Roh Kudus sebelumnya secara alami tidak dapat menahan kegembiraan mereka. Wajah Xiahou Jue menjadi pucat. Kemudian, saat mulutnya ternganga, wajahnya memerah. Dia sangat terkejut, tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Suara mendesing. Dua sosok dengan cepat terbang keluar, masing-masing memegang segel. Mereka dengan cepat menekan Vena Roh Kudus. Kemudian, mereka berkata dengan marah kepada Xiahou Jue, betapa besarnya nyali yang kamu miliki, hingga tidak terkendali di hadapan Putri Angkat Raja Rubah Roh. Dari mana datangnya keberanianmu? Di mata Raja Rubah Roh, kamu hanyalah karakter kecil. Saat kata-kata ini keluar, keributan di kerumunan berhenti. Ketika para tamu melihat ke arah Xiahou Jue, mereka sekarang mengungkapkan ekspresi simpati. Siapa yang menyangka selain sangat cantik, gadis dengan nama yang sangat biasa ini sebenarnya adalah Putri Angkat Raja Rubah Roh. Siapakah Raja Roh Rubah? Itu adalah salah satu dari 5 pesilat ahli terkuat di daratan Kunlun, bersama dengan penguasa Guntur, penguasa Dewa Pengabaian Surga, Dewa Mayat Penghukum Surga, dan Raja Hantu Gunung Timur. Dalam hal kekuatan dan kekuatan, orang-orang ini jauh lebih kuat daripada penguasa kota Kaisar Putih, penguasa suci Macan Putih. Bahkan jika orang teratas di domain Tianwu, penguasa Guntur, ada di sini, dia tidak akan berani menyebut orang seperti itu sebagai karakter minor. Meski begitu, Xiahou Jue sebenarnya telah melakukannya. Ini benar-benar lelucon yang hebat di hadapan orang-orang dari seluruh dunia. Saat menamparkan dirinya sendiri, Xiahou Jue benar-benar mengerahkan terlalu banyak kekuatan. Xiao Bai dengan hati-hati menyingkirkan Vena Roh Kudus dan berkata sambil tersenyum, saya tidak akan berdebat dengan penjahat. Hari ini adalah hari besar kakak Xiao Chen, hari di mana dia dianugerahkan raja. Saya tidak akan marah. Orang tua berpakaian hitam yang ketakutan itu menghela nafas lega. Jika pihak lain mengoceh mengenai hal ini, masalah ini akan meledak menjadi insiden besar. Hehe, kakak Xiao Chen, apakah kamu menyukainya? Jika ya, saya akan meminta ayah adopsi untuk memberi Anda beberapa lagi. Xiao Bai memandang Xiao Chen sebagai antisipasi. Ketika yang lain mendengar ini, mereka mau tidak mau ingin muntah darah. Putri Angkat Raja Rubah Roh memang luar biasa. Dia memperlakukan Vena Roh Kudus seperti roti, memberikan lebih banyak ketika orang lain menyukainya. Xiao Chen menerima Vena Roh Kudus. Dia merasa tidak berdaya di dalam hatinya, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Jika dia bilang dia menyukainya, Raja Rubah Roh mungkin akan merasa ingin menebangnya. Bagaimana Vena Roh Kudus ini bisa diperlakukan seperti roti? Bagi Raja Rubah Roh, memberinya satu sudah merupakan bantuan yang sangat besar. Namun, jika dia mengatakan dia tidak menyukainya, Xiao Bai akan sangat kecewa. Untungnya, Yuan Su dan Kong Yuan ada di sini. Mereka segera datang menyelamatkan Xiao Chen dan menarik Xiao Bai pergi. Si Chen, kita harus turun dulu. Masih ada orang lain di sini yang memberikan ucapan selamat. Jangan tunda hal ini.